Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas seputar masalah junub. Junub mandi wajib, guys. Jadi saya mengambil keterangan dari kitab Takrib Fathul Qorib ya. Yang akan kita bahas Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun waladzi yujibul khusla sittatu asya'a salah satun. Waladzi utawi perkara yujibu kang majibaken apa aladzi al khusla ing atus iku sittatu asya'a 6 pira-pira perkara. Jadi perkara yang mewajibkan seorang mukmin itu harus mandi itu ada 6 perkara. Nah, ketika seorang mukmin mengalami 6 perkara ini maka wajib mandi janabah. Salah satu tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa'u. Nah, dari 6 perkara tersebut itu dibagi menjadi 2. Yang 3 itu berlaku untuk laki dan perempuan, yang ketiganya lagi berlaku khusus untuk perempuan. Nah, ini yang pertama berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Wa ya iltiqaul khitanaini wa inzalul mani wal mautu. Yang pertama yaitu iltiqaul khitanaini, yaitu bertemunya 2 persunatan, 2 kelamin. Istilahnya gampangnya itu hubungan suami istri. Nah, ketika seseorang melakukan hubungan suami istri, setelah itu maka wajib mandi janabah. Kemudian yang kedua wa inzalul mani, dan keluar mani. Nah, keluar mani ini kalau di sini dikatakan dengan sengaja atau tidak sengaja. Contohnya dengan tidak sengaja ya mimpi basah lah, mimpi tangis-tangis lebus. Kemudian keluarnya mani ini dengan cara yang halal atau cara yang haram, wajib mandi. Kemudian wal mautu, yang ketiga mati. Nah, ketika seorang mukmin mati maka yang hidup wajib memandikan. Jangan kok yang mati suruh bangun terus mandi sendiri, ntar aduh kacau, umat-umat. Tapi ada sih di beberapa keterangan itu dulu itu ada seorang wali wafat, kemudian bangun mandi, setelah mandi wafat lagi. Tapi ini ya di luar kewajaran lah, tidak bisa menjadi tidak bisa menjadi hukum, karena ini cara, kalau istilah orang Jawanya ya nulayani ngadat, perkara yang tidak umum pada kebiasaannya. Nah, itu tadi. Nah, ini khusus berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Yang pertama yaitu melakukan hubungan suami istri, yang kedua keluar mani, yang ketiga mati. Nah, kemudian yang khusus untuk perempuan, Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu takhta syubya an-nisa'u wa hiya al-haidu wan nifasu wal wiladatu. Kemudian yang khusus untuk perempuan yaitu yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga mati. Nah, ketika seorang perempuan sudah mengalami haid, maka setelah suci wajib mandi janabah. Nah, haid ini adalah darah yang keluar dari farji atau dari kelamin perempuan ketika perempuan itu sudah mencapai umur 9 tahun. Nah, ini umumnya seperti itu. Kemudian nifas. Nah, nifas itu adalah darah yang keluar mengiringi lahirnya seorang anak. Wajib mandi juga. Kemudian wal wiladatu, dan melahirkan ya wajib mandi janabah juga. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke fasal mandi, kita mempelajari tentang apa pengertian dari mandi. Mandi di sini dikatakan secara lughatan atau secara bahasa adalah mengalirkan
air. Wal ghuslu lughatan sayalanul ma'i ala syai' mutlaqan wa syar'an syayalanuhu ala jamil badani biniatin makhsusatin. Nah, secara syarak atau secara definisi, mandi itu mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat yang tertentu. Ini yang membedakan ini nanti niat. Nah, jadi niatnya nanti yang membedakan antara mandi wajib dengan mandi biasa. Jadi intinya mandi secara bahasa itu mengalirkan air, itu intinya di situ. Kalau ya jinabah ya niat menghilangkan hadas besar. Kemudian faslun wa faraidul husli utawi pira-pira fardune adus iku salah satu asya'a telu pira-pira perkara rupane telu anniyatu suwijine niat wa izalatun najasati yang kedua menghilangkan najis ingkanat ngelabadani apabila terdapat najis pada badan kita. Kemudian yang ketiga wa isul ma'i dan mengalirkan air ila jami sya'ri ke seluruh rambut wal basyarati dan kulit. Nah, jadi faraidul husli. Jadi ada 3 perkara yang wajib dilakukan ketika seseorang itu mandi janabah. Yang pertama itu niat. Nah, yang kedua izalatun najasati ingkanat ngelabadanihi menghilangkan najis. Ya siapa tahu di badan kita ada najis, itu wajib dihilangkan dulu. Kemudian yang ketiga wa isul ma'i mengalirkan air ke seluruh tubuh, yaitu sekali 3 biur. Nah, untuk niat ini sendiri niat bacanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Atau bisa juga nawaitul husla li raf'il hadasil janabati fardhon lillahi ta'ala. Ini untuk yang umum. Kalau di sini menurut pendapat ulama, ini pada pendapat ulama yang lebih kuat ini, bahwa dikatakan kalau seseorang itu hadasnya itu karena haid atau nifas, maka niatnya juga ditambahi haid atau nifas. Contohnya untuk yang haid, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul husla li raf'il hadasil haidi fardhon lillahi ta'ala. Nah, nifas ya nawaitul husla li raf'il hadasil nawaitul husla li raf'il hadasil nifasi fardhon lillahi ta'ala. Tapi beberapa ulama pun berpendapat bahwa boleh hadas haid atau nifas itu ketika seseorang mengalami 2 hadas besar, maka di situ cukup dengan 1 niat. Itu sudah mencukupi dari 2 hadas tersebut. Nah, untuk niat ini sendiri dibaca di dalam hati. Kapan dibacanya? Yaitu berbarengan dengan permulaan fardu. Nah, yang pertama itu niat itu dibaca di dalam hati, wajib di dalam hati. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Nah, niat itu sendiri dibaca berbarengan dengan permulaan fardu. Contoh, misalkan kita mandi mulai dari kepala dulu. Nah, kalau mulainya dari kepala dulu, dari rambut dulu, apa dari kaki apa dari tangan, ini terserah. Akan tetapi misalkan kita
mandi mulai dari rambut, dari kepala. Nah, ketika kita mengguyurkan air ke kepala, maka di sini hati kita niat nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari fardhon lillahi taala. Nah, di sini juga dikatakan bahwa ketika seorang itu mandi kemudian membasuh sebagian anggota badannya, kok belum niat. Nah, misalkan kita basuh kepala, kemudian tangan. Nah, nyampe tangan ini ternyata belum niat. Kemudian dia itu niatnya pas basuh tangan. Nah, ini anggota badan yang atas ini wajib mengulangi karena niat itu dibaca berbarengan dengan permulaan fardu. Kemudian wa izalatun najasatina, ini ketika ya di badan kita ada najis ya, ini kewajiban untuk menghilangkan najis tersebut. Kemudian wa isolul ma'i ila jami sya'ri wal basyrati. Nah, ketika najisnya sudah hilang, kemudian kita mengalirkan air ini ke seluruh rambut. Nice. Rambut yang lurus, rambut yang keriting, semua rambut itu harus rata dengan air. Wal basyrati, dan kulit, ya artinya seluruh badan kita itu harus rata dengan air. Itu. Nah, ini kalau kita mengambil yang fardunya. Kemudian ada lagi di sini Bismillahirrahmanirrahim wa sunanuhu khamsyatu asya'a. Nah, di sini ada sunah-sunah ketika kita melakukan mandi janabah. Yang pertama, atasmiyatu, membaca bismillah, wal wudu qoblahu, sebelum mandi kita disunahkan untuk berwudu. Wa imrarul yadi ngalal jasadi. Wa imrarul yadi menggosokkan, nglakokake, ngalal jasadi, ngatasi jasad. Kemudian disunahkan untuk ini meratakannya dengan cara menggosok-gosok, menggosok-gosok badan. Ini sunnah. Menjadi bagian yang ada lipatan-lipatan seperti ketiak, kemudian selangkangan, kemudian di bawah farji, itu juga sunnah untuk digosok-gosok biar airnya merata. Kemudian wal mualatu, dan berturut-turut, berlangsung, jadi nggak putus-putus. Yang tidak berturut-turut contohnya seperti apa? Contohnya kita mandi Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Kita sudah membasuh kepala, kemudian kita berhenti, nyuci dulu, kemudian jemur. Nah, ini kan terputus. Setelah jemur kemudian melanjutkan lagi. Ya, ini boleh, cuma sunahnya itu mualah langsung, nggak putus-putus. Kemudian wata kedimal yumna, mendahulukan anggota badan yang kanan, ngalal yusro. Nah, kemudian mengakhirkan anggota badan yang kiri. Mandi ya yang kanan-kanan dulu. Nawaitul ghusla rafil akhiri. Kemudian bagian yang kanan, matanya bersihin, kemudian telinganya luar dan dalam, kemudian semua ini tangan kanan, terus badan yang kanan, terus kaki yang kanan, kemudian mengakhirkan yang kiri. Nah, ini di sini dikatakan di Fathul Qorib ini di sini hanyalah untuk sunah-sunahnya itu baru beberapa penjelasan saja, karena masih banyak sunah-sunah ketika melakukan sholat itu diterangkan masih banyak di kitab-kitab yang
keterangannya itu lebih panjang. Nah, artinya ini hanya beberapa sunnah. Kayak di Minhajul Thalibin, kemudian di Bukhari, Muslim itu masih banyak sunnah-sunnah melakukan mandi janabah. Mungkin cukup sekian lah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.